Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Misa, channel yang berbagi informasi tentang dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan melansir satu berita dengan judul Kabar Gembira 2025. Gaji pensiunan dan ASN siap meroket 100-200%. Pemerintah finalisasi skema. Wacana kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) dan upah minimum sebesar 6,5% di bawah pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan utama. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah berani untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat, namun di saat yang sama memunculkan perdebatan sengit mengenai risiko inflasi, kesiapan anggaran, dan dampaknya terhadap dunia usaha. Diskusi ini tidak hanya berpusat pada angka, tetapi juga pada sebuah konsep yang lebih fundamental, perlunya membenahi ekosistem ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Dorongan kesejahteraan vs ancaman inflasi. Di satu sisi, kenaikan upah disambut baik sebagai jawaban atas kondisi upah buruh yang dinilai masih sangat rendah. Menurut perwakilan buruh, Mas Jumhur, upah rata-rata di beberapa daerah di Pulau Jawa masih berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan BPS. Dengan demikian, kenaikan 6,5% dianggap sebagai langkah awal yang positif meskipun masih jauh dari ideal. Kenaikan ini bagus banget karena sebelumnya lebih hancur, ujar Jumhur, merujuk pada kenaikan upah di era sebelumnya yang terkadang di bawah 1%. Namun, di sisi lain, para pakar menyoroti konsekuensi logis dari kebijakan ini, terutama potensi lonjakan inflasi. Varian, seorang analis kebijakan, menjelaskan bahwa kenaikan gaji dapat memicu inflasi dari dua sisi. Satu, sisi permintaan, demand. Peningkatan daya beli mendorong masyarakat untuk lebih banyak berbelanja. Kedua, sisi psikologis. Pengusaha mengantisipasi adanya kenaikan permintaan dan biaya, cenderung menaikkan harga barang secara perlahan. Di Indonesia, salah satu penyebab kenaikan inflasi itu karena kenaikan gaji pegawai negeri, tegas Rian. Oleh karena itu, tantangan utamanya adalah bagaimana menahan laju inflasi agar kenaikan gaji tidak kehilangan nilainya. Lebih dari sekadar sistem, urgensi membenahi ekosistem. Poin krusial yang mengemuka dari diskusi ini adalah bahwa kenaikan gaji tidak akan efektif jika tidak diiringi perbaikan ekosistem ekonomi yang lebih luas. Para pembicara sepakat bahwa masalah fundamental ekonomi Indonesia saat ini bersifat sistemik dan saling terkait. Beberapa masalah dalam ekosistem yang disorot antara lain tingginya biaya logistik. Indonesia memiliki biaya logistik sekitar 23%, jauh lebih tinggi dari Malaysia 12,5% dan Singapura 8%, yang sebagian besar disebabkan oleh pungutan liar dan inefisiensi. Korupsi dan inefisiensi. Tingginya incremental capital output ratio menunjukkan bahwa investasi di Indonesia tidak efisien, salah satunya karena korupsi. Impor ilegal. Serbuan produk impor, terutama yang ilegal, mematikan industri dalam negeri. Contohnya, industri tekstil lokal hanya menguasai 28% pasar domestik. Deindustrialisasi. Kontribusi sektor industri terhadap PDB terus menurun dari sekitar 30% pada era reformasi menjadi hanya 17-18% saat ini. Menurut Jumhur, Presiden Prabowo memahami bahwa akar masalah ini harus dibenahi. Yang dikerjakan oleh Presiden sekarang justru memang ekosistem, katanya. Jika korupsi diberantas dan impor ilegal ditekan, pabrik-pabrik domestik akan tumbuh, menciptakan pendapatan yang membuat kenaikan upah tidak lagi menjadi beban. Kematangan kebijakan dan beban bersama.
Pak Rian menilai bahwa sebuah kebijakan publik hanya memiliki tingkat kematangan analisis sekitar 75%, sementara 25% sisanya adalah wisdom atau kearifan dalam implementasi. Hal ini menggarisbawahi pentingnya eksekusi yang cermat. Salah satu kearifan tersebut adalah prinsip burden sharing atau berbagi beban. Kenaikan upah tidak hanya menjadi beban pengusaha dan pekerja, tetapi juga pemerintah. Pemerintah diharapkan turut berbagi beban dengan memberikan insentif, misalnya melalui kebijakan fiskal yang tidak eksesif. Kita tidak boleh mempunyai kebijakan yang memotong angsa, tapi tidak tahan menunggu telurnya dulu, ujar Rian, mengibaratkan bahwa industri harus dibiarkan tumbuh sebelum dipungut pajak secara maksimal. Terkait kekhawatiran dampak pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dijelaskan bahwa peraturan upah minimum umumnya berlaku untuk usaha menengah dan besar. Untuk usaha kecil, berlaku sistem upah kesepakatan sehingga tidak akan terbebani secara langsung. Kesimpulan, sebuah ujian kepemimpinan. Pada akhirnya, rencana kenaikan gaji ini adalah sebuah test case bagi pemerintahan Prabowo. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari realisasi kenaikan itu sendiri, tetapi dari kemampuan pemerintah untuk menjadi dirijen sebuah orkestra ekonomi yang kompleks. Tantangan terbesar bagi Presiden Prabowo adalah memastikan semua kementerian dan lembaga get connected atau saling terhubung untuk memimpin ekosistem, bukan lagi sekadar sistem parsial. Jika berhasil, ini bisa menjadi pola baru dalam pembuatan kebijakan ekonomi yang lebih berani dan komprehensif untuk masa depan Indonesia. Demikian Bapak Ibu semuanya, informasi telah kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Ada kekurangan, mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.